Infinity, dan kita nanti tanggal 1 April ini akan ada produk yang ketiga ya. Nah, produk ketiga ini seperti apa? Ini saya akan sharing sekilas aja, mungkin cuma 20 menit cukup ya, karena saya nggak bisa cerita detail karena marketing plan dari perusahaannya itu belum rilis, jadi nggak boleh di-share secara detail ya. Ini saya cuma ngasih gambaran bahwa ini adalah bagus, ini adalah solusi, tergantung teman-teman sudut pandangnya yang mana. Kalau teman-teman memandang ini pandang, mesin uang pertama aja belum beres, mesin uang kedua aja kemarin saya belum jalan, ini udah ada lagi mesin uang ketiga gitu, udah ada produk yang ketiga lagi, nanti ini yang buktikan dulu withdrawal gitu baru nanti bro. Terserah gitu. Mau punya pandangan seperti itu terserah. Tapi kalau bagi teman-teman yang positif, yang sudah ngerti, sudah sering teredukasi, sudah sering ketemu sama kita, mereka punya cara pandang, sudut pandang yang bermanfaat gitu. Wah keren juga nih, sambil nunggu withdrawal gue punya kegiatan ini, siapa tahu ini profitnya lebih gede, ini peluangnya besar banget ini, wah gila ini buat menengah ke bawah, wah ini gue bisa mensejahterakan banyak orang, wah ini bisa sultan yang tertunda bisa di sini nih gitu. Terserah dari sudut pandang seperti apa yang saya lihat, ini adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang bisa jadi solusi teman-teman untuk menghasilkan. Menurut saya ini adalah solusi buat teman-teman bayar cicilan ya, bayar cicilan rumah, bayar cicilan mobil. Saya rasa ini akan cukup sekali gitu, apalagi kalau teman-teman serius ya, dan modalnya pun nggak besar. Mungkin kalau di Infinity itu lebih cocok buat menengah ke atas menurut saya ya, menengah ke atas, dan pangsa pasarnya itu adalah ya investor-investor, mereka yang udah punya cash flow, atau mereka yang pengen menjalankan bisnis Infinity, itulah pasarnya. Atau mereka yang masih menengah-menengah, cuma udah teredukasi tentang cryptocurrency, tahu tentang potensi capital gain-nya, mereka suka di Infinity. Dan Infinity ini keren ya, jadi investor-investor saya yang existing sekarang, mereka sangat tertarik gitu sama Infinity itu, karena dia beli produk, pabriknya ada, regulasinya tuh lebih hijau lah gitu dibanding dengan trading forex yang berjalan di abu-abu itu kan. Nah itu Infinity ya, tapi ya modal gainnya besar gitu. Kalau dijadikan cash flow ya kurang cocok jika dibandingkan dengan trading. Nah kalian di produk yang ketiga ini buat menengah ke bawah. Justru kalau besar-besar nggak bisa gitu. Dan saya sempat sounding cerita di mesin uang di produk yang ketiga ini sedikit ya. Investor gitu, wah ngapain gua main kayak gini? Karena nggak bisa main miliaran gitu loh. Satu akun paling maksimal cuma 141 juta deh. Gitu, kurang lebih ya. Saya nggak tahu detailnya, kurang lebih segitu deh, 141 juta. Artinya yang lebih dari itu udah nggak bisa lagi main di sini gitu loh. Tapi sebenarnya kan ada caranya gitu kan. Artinya kalau teman-teman mau hire admin atau segala macam kan bisa juga gitu kan, klik di organisir gitu kan bisa juga. Tapi di sini modalnya nggak bisa gede-gede. Artinya kalau main puluhan miliar nggak bisa di sini gitu loh. Tapi bayangin teman-teman bisa ngasih solusi buat keluarganya, buat saudaranya, buat kerabatnya, buat teman-temannya yang sekarang nggak punya income, yang mereka di PHK, yang mereka nggak punya penghasilan. Ini loh solusinya gitu loh. Jadi sudut pandangnya cari yang bermanfaat yang lain deh gitu, daripada kita gitu kan, mau dikasih opsi apa aja juga gitu kan. Nah ini opsinya bagus gitu loh, teman-teman bisa bermanfaat buat banyak orang dengan share ini. Nah, jadi saya izin share sedikit, 15-20 menit ini beres ya, karena edukasinya nggak susah, terutama bagi mereka yang sudah ikut mining ya, yang udah pernah ikut tentang Infinity, kan udah paham tuh tentang cryptocurrency itu apa sih, blockchain itu apaan sih, terus cara mendapatkan uang profit dari cryptocurrency kan ada dua tuh, ada trading, ada mining gitu kan. Ya mining udah dijelaskan kan. Nah ini adalah tradingnya salah satu. Jadi tradingnya itu macam-macam ya, ini adalah trading arbitrage gitu, gimana sih. Jadi bisa dibaca sini teman-teman, Uclick ya, Uclick. Ini saya cuma opening dan sepintas-sepintas saja. Uclick, kenapa namanya Uclick? U itu ikan itu kan nggak tidur ya. Nah teman-teman nanti akan seperti ikan, nggak tidur, kerjanya ngapain? Klik gitu. Oh masa sih. Ini boleh dilihat ini kan, Uclick gitu kan. Jadi ya pas ya THI ya, Uclick gitu. Ini Uclick ya, Uclick gitu kan. U-nya adalah ikan, kliknya adalah klik gitu loh. Profit setiap hari dengan klik. Pasti profit nggak? Ini sih keren ya. Pasti profit nggak? Saya belum pernah coba. Tapi kalau saya lihat dari gambar sistemnya, ini pasti profit. Karena kalau misalnya nggak profit, nggak bisa diklik. Menarik nggak? Menarik ya. Jadi
You klik profit semudah klik gitu loh. Kendali ada di tangan Anda. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini kalau kemarin di mesin uang pertama, itu dia otomatis kan. Nah, teman-teman nanti, oh kenapa robotnya hari ini, wah robotnya logik kerjanya gitu, otomatis. Dan otomatis bisa memang gitu ya. Positifnya nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal buka MT4 tiap minggu, tiap bulan gitu kan, tiap hari. Terserah. Kalau di sini, kalau teman-teman nggak klik ya nggak profit gitu loh. Jadi kendalinya di tangan sendiri. Ribet nggak? Simple ya. Jadi Uclick itu aplikasi smart crypto arbitrage ya, arbitrase ya. Nah, simple, tinggal klik di handphone, profitable-nya apa? 99% akurat ya. Akurat, kalau nggak profit nggak bisa diklik gitu. Kemudian aman, ya. Nggak ada scam, kan bikin pegang sendiri ya. Nggak ada manipulasi ya. Karena ini adalah di market spot ya, market spot nggak bisa dimanipulasi ya. Jadi nyaman, modalnya dipegang sendiri ya. Aktif dengan 150.000 aplikasinya ya. Nah, kayak gimana sih? Nah, sebelumnya apa itu arbitrase ya? Jadi arbitrase itu adalah suatu usaha memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua market ya. Jadi profit dari perbedaan harga di antara dua market. Contohnya ini gampang gini, ibu-ibu ya pengen bisnis minyak goreng yang sekarang minyak goreng lagi hype gitu kan. Di pasar A harganya 20.000 per liter gitu. Di pasar B 21.000 per liter. Nah, di sini gitu. Sisi 1.000 itulah kalau misalnya kita beli di pasar A, jual di pasar B gitu, ada sisinya. Nah, sisi itulah yang kita sebut sebagai arbitrase. Gampangnya seperti itu. Beli di pasar yang murah di pasar A, jual di pasar B yang lebih mahal gitu. Itu namanya arbitrase. Nah, kalau misalkan arbitrase dolar, kan teman-teman pergi ke bank gitu, dilihat di situ ada harga dolar ya, ada harga beli, ada harga jual ya. Lihat di bank ini jual 14.400, belinya 14.500 ya, jelas ya, jualnya masih lebih murah biar bank tersebut untung dong gitu kan. Jual 14.400, belinya 14.500. Artinya kalau teman-teman mau beli dolar, bayarnya 14.500 per dolar ya. Nah, punya duit 1 juta nih, kemudian jalan-jalan ke bank B. Di bank B ini jualnya 14.600, belinya 14.700. Jadi 14.400, 14.500, ini 14.600, 14.700. Ada gap 100 perak nih. Kalau punya uang 100 juta gitu kan, berarti kan kita beli di bank A, kemudian jual di bank B gitu kan. Beli di bank A dapat berapa dolar tuh? 100 juta. Terus ini beli di dolar dapat berapa tuh? 100 juta dibagi 14.500 dapat sekian dolar. Nah, sekian dolar ini udah terima dolarnya, bawa ke bank B. Bank B jual. Nah, jualnya 14.600. Ada 100 perak dikali berapa dolar modalnya. Nah, kalau misalkan modalnya 1 M kan lumayan gitu kan. Permasalahannya kalau modalnya kecil ya nggak kerasa, karena 100 perak per dolarnya gitu. Tapi ini adalah namanya arbitrase. Konsepnya seperti ini. Beli di tempat murah, jual di tempat mahal. Gitu. Gampang ya? Ya, nah, jadi beli tempat murah, jual di tempat mahal. Nah, kalau di cryptocurrency itu kayak gimana? Karena cryptocurrency itu adalah marketnya adalah market real, di mana order buy kita sama order sell kita itu mempengaruhi harga di exchange tersebut gitu. Jadi antara harga di DEX, di Indodax, di Huobi, harga di toko kripto, harga di Luno gitu kan, di Pintu, itu harga antara masing-masing cryptocurrency itu beda-beda, pasti ada selisihnya. Entah 100 perak, entah 1000 perak, entah 10.000, entah 100.000, entah jutaan gitu kan. Itu pasti ada selisihnya. Nah, sekarang kalau di DEX ini contoh ya, di DEX nih, dilihat harga. Di DEX harganya 606. Di Indodax 608. Selisihnya berapa tuh? Hampir 2 juta ya. Hampir 2 juta loh selisihnya per satu Bitcoin. Artinya gini, kalau teman-teman punya duit 606 juta, 606.900 ya, anggaplah 607 juta ya, punya 607 juta, beli satu Bitcoin di DEX, kemudian Bitcoinnya dikirim. Jadi register di DEX, register di Indodax ya. Beli Bitcoin di DEX 607 juta ya, 606 sekian tadi itu, beli satu Bitcoin, Bitcoinnya dikirim ke Indodax. Di Indodax itu 608, saya sell di situ. Gitu kan. Saya sell di situ, profit dong. Hampir 2 juta ya, kita anggaplah 1 juta lah bersih-bersihnya. Dikurangi biaya beli di sini, biaya jual di sini, sama biaya pengiriman. Selisih itu adalah profit. Ini adalah konsep arbitrase. Jadi kalau arbitrase manual konsepnya seperti itu. Atau nggak mau, Bitcoin sebalan deh, kan boleh nih 0, juga kan bisa. Atau nggak, ini aja nih, Ethereum nih 42
26. Ini 42,173. Ini ada gap loh. Hampir 150.000. Artinya kalau kita 42 jutaan itu beli Ethereum di DEX, kemudian saya jual di Indodax 42173, itu ada profitnya 150.000 per satu Ethereum. Kalau saya beli 1000 Ethereum berapa? Gitu kan? Profit kan? Nah, itu adalah konsep arbitrase gitu. Beli di tempat murah, jual di tempat mahal. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini jadi kalau proses arbitrase manual tadi ya, dari exchange A beli koin, dikirim, lalu dikirim ke exchange B, kemudian dijual koinnya. Jadi seperti itulah konsep arbitrase. Beli di tempat murah, jual di tempat mahal. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya kalau manual itu ada biaya, ada kirim itu biaya ya. Terus waktu pengiriman itu relatif macam-macam tergantung koinnya. Kadang pas blockchainnya lagi padat ya, transaksinya lagi padat, itu bisa jadi hitungan jam. Kalau lagi sepi mungkin menit lah. Kalau menit mungkin nggak ada masalah, perubahan harganya nggak terlalu signifikan. Tapi gimana kalau teman-teman beli kemudian dikirim, jeda waktunya 2 jam 3 jam pas lagi padat atau 1 jam misalkan, harganya udah keburu turun, ada news harganya turun, awalnya ada gap 1 juta, jadi nggak ada gap, rugi nih, dipotong ini sama biaya pengiriman jadi rugi. Nah, itu kalau proses arbitrase manual masih ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau ngeliat videonya Sam itu ya, yang 22 miliar dolar itu arbitrase antara harga BTC Bitcoin ya di Amerika itu 10.000 per satu Bitcoin, 10.000 dolar ya. Di Jepang 11.000. Apa yang harus teman-teman lakukan? Berarti beli di Amerika, jual di Jepang dong, gitu kan? Beli kirim balikin lagi, buat modal lagi, beli lagi, kirim lagi. Nah, kalau sekarang sehari bisa 4 kali 5 kali dan modal yang ada diputar-putar, makanya dia bisa dapat 22 miliar dolar. Nah, ini real gitu loh. Ini bisnis real arbitrase itu. Beli tempat murah, jual tempat mahal. Nah, dan permasalahannya seperti itu ya, ada permasalahan ribet ya, buka beberapa web aplikasi ya, buka lihat sisi harganya kan. Buat yang kerja udah nggak sempet lagi lihat kayak gini kan. Ribet cari sisi harga, bisa sisinya bikin tabel-tabel kan, ribet. Harus menghitung manual ya sisi koin dari yang dibeli ya, sisi koinnya berapa gitu kan, terus volume tradingnya ini antara sisi ini. Jangan-jangan kalau kita beli mahal-mahal harganya volumenya udah sama ya, karena marketnya kan kan begitu kita buy harganya sama tuh tetet gitu ya, jadi nggak bisa gede-gede. Itu permasalahannya. Hitung free tradingnya manual kan, terus dia pengirimannya itu ngitung manual ya. Waktu pengiriman tadi mengakibatkan harganya bisa berubah. Itu modal kecil susah profit ya, karena banyak potong biaya itu ya, benar. Jadi hari itu modalnya gede gitu kan, volume tradingnya terbatas gitu loh volumenya, jadi nggak bisa kita main banyak-banyak gitu loh. Nah, makanya ini kenapa kita main kecil-kecil, karena volumenya terbatas gitu. Tapi kalau misalkan volumenya cuma kecil-kecil ya kita bisa profit terus gitu loh. Nah, cuman kalau misalkan main kecil terus manual, ada biaya pengiriman. Nah, kecil ini kayak gimana? Nah, ini serunya bisa sih gitu. Nah, Uklik adalah yuk profit setiap hari dengan klik ya, aplikasi itu crypto arbitrase simple, profitable, otomatis, nyaman ya, mudah ya, simple, pakai HP ya, tinggal klik aja, profitable akurat, amannya, nggak ada scam, nggak ada manipulasi ya, duitnya di exchange yang nyaman ya, dipegang sendiri di exchange ya. Nah, gambarannya kayak gini ya. Ini karena marketing plan belum muncul ya, jadi saya cuman cerita gambaran secara garis besarnya aja. Ini gini, nanti ini aplikasinya ya, di aplikasi nanti gampang nggak kalau misalkan teman-teman buka aplikasi ya, cuma ngeliat kayak gini doang tampilannya. Ini bukan tampilannya sesungguhnya, bukan kayak gini, ini gambaran saya aja agar teman-teman ada visualisasi gambar otaknya tuh kebayang gitu, kira-kira gambar gitu. IDR BTC ya, rupiah Bitcoin ya. Exchange 1, exchange 2 ya, di exchange. Jadi teman-teman tinggal ngerubah aja, di mana yang murah itu yang buy, di mana yang mahal itu yang di sell gitu loh. Jadi tinggal ngerubah itu aja, exchange 1, exchange 2 itu tinggal dirubah ya. Klik buy di situ, sell di sini. Terus masukin tuh ada 25%, 50%, 75%, 100% ya, bukan 75 ya, 100% ya. Nah, mau berapa dari kapasitas tradingnya. Kalau misalkan masukin 100, itu tombol trade-nya nyala ya, artinya ketika diklik itu udah pasti profit gitu. Karena kalau misalkan teman-teman misalkan kebalik, oh ternyata salah lihat nih,
ternyata tempat belinya lebih mahal daripada yang beli itu. Nggak bisa aman ya, udah diamankan secara sistem gitu loh. Jadi teman-teman klik buy, klik sell-nya di sini gitu kan, terus masukin margin 100%, nyala tombolnya, udah langsung klik aja, itu udah pasti profit, udah termasuk biaya-biaya taker maker ya, beli di sini jual di sininya udah termasuk. Nah jadi ketika di klik trade itu udah pasti untung gitu. Gampang nggak tuh punya aplikasi kayak gini? Gampang kan? Nah tapi nggak bisa, ini loh, nggak perlu ke keahlian khusus, cuma butuh kerajinan aja, kerajinan melihat harga, kerajinan buka aja, buka aplikasi, klik cooldownnya 600 detik. Habis ngeklik nih 600 detik, tunggu. Wih, 10 menit ya, habis main game lagi kan, wah, klik lagi, profit lagi kan, nonton lagi, Netflix, lagi klik. Kalau mau menghabiskan hari-harinya atau nanti sambil puasa seperti itu, boleh ya. Tapi kebayang kan, gampang gitu loh. Nah itu ada estimasi profitnya per kliknya, misalkan estimasinya 10.000, misalkan 55.000 gitu kan. Nah nggak bisa gede-gede ya, maksimal itu cuman kotor ya 18.000 sekian ya per klik kotor, belum dipotong sharing profit ya. Artinya setelah dipotong sharing profit per klik itu 13.000 satu klik. Sehari bisa berapa klik? Kalau 10 menit 1 jam berarti 6 kali klik. Kalau nggak tidur berarti 24 dikali 6, 144 kliknya. Nah kalau misalkan bela-belain nggak tidur buat ngeklik bayar cicilan, ya silakan aja gitu loh. Makanya profitnya tentukan sendiri gitu. Teman-teman rela belain nggak tidur buat ngeklik ya, silakan aja. Ini akan menjadi suatu trending yang sangat viral ya menurut saya ya. Karena daripada nanti main game nggak profit, nonton YouTube nggak profit gitu kan, terus buka-buka Instagram nggak profit, mendingan buka Uklik profit gitu. Nah, bener nggak? Bener, ini menang ke bawah. Justru yang besar-besar nggak bisa main di sini gitu. Yang kecil-kecil itu bisa main di sini gitu. Kita ngerubah-rubah exchange, cek. Nah, misalkan nih diklik 100%, ternyata nggak nyala nih tombol triknya. Kenapa ya? Oh ternyata gapnya itu kalau kita ambil 100% pas nggak bisa memenuhi 7.500.000 gitu loh. Jadi harus kita masukin 75. Wah nyala hijau, udah daripada nggak profit klik aja deh. Atau mau ganti pairing yang lain atau exchange yang lain, silahkan aja gitu. Artinya di sini aplikasinya sangat simpel, kurang lebih gambarannya seperti ini, kurang lebih. Cuman mina-minain beli di mana, jual di mana, masukin, ada kelihatan estimasi profitnya, klik trade. Ya kalau nggak bisa kayak gini kan gampang lah ya. Artinya sini mudah banget, udah nggak ribet kayak arbitrase manual lah. Nah, jadi prosesnya penggunaannya simple. Jadi nanti ada DEX ya, teman-teman register di DEX sebagai exchange, teman-teman nanti daftar di situ, deposit IDR, BTC, Ethereum-nya di situ. DEX, kenapa di DEX? DEX itu adalah salah satu exchanger resmi di Indonesia under Bapepti ya. Jadi ini adalah pedagang exchanger berjangkanya itu di sini gitu loh. Legalitasnya tuh di sini ya untuk perdagangannya. Teman-temannya pegang sendiri di sini, dananya pegang sendiri. Mau deposit, mau withdraw anytime ya, ini adalah duit teman-teman di sini gitu. Sama kayak Indodax, toko kripto, Binance, Huobi, itu semuanya exchanger ya. Nah, karena ini di Indonesia harus under Bapepti ya, komoditi berjangka ya. Nah, ini teman-teman nanti daftar sendiri di sini, deposit rupiahnya, bitcoinnya, ethereumnya di sini ya. Nah, nanti kemudian daftar di webnya ya, di kliknya ya, daftar di web, klik nanti dengan referral link, siapa yang mengundang, siapa yang menginvite, siapa yang edukasi ya teman-temannya untuk join di sini, minta linknya, ada referral linknya soalnya ya, harus pakai referral link ya. Kemudian beli produk, koneksikan API ya, antara web tadi dikoneksikan sama DEX ya. Nah nanti udah dikoneksikan API-nya, udah langsung buka di kliknya aplikasi ya, atau aplikasi nanti di download, udah buka aplikasi, login, pakai login sama password, udah trade ke yang tadi. Trade-nya kurang lebih kayak gini ya, nggak tahu saya gambarnya kayak gimana, belum pernah lihat juga ya, kurang lebih kayak gini ya kira-kira. Nah, udah gampang tuh. Jadi daftar di DEX, makanya yang sekarang belum punya akun DEX, daftar dulu akun DEX-nya ya. Teman-teman yang udah di mesin uang pertama pasti udah daftar DEX ya, karena buat nampung USDT itu kan. Nah itu udah pakai itu aja. Nah ini tinggal ada linknya, tanggal 1 launching, kemungkinan tanggal 2, tanggal 3 udah mulai registrasi ya. Begitu registrasi,
udah nih kalau Australia koneksikan udah mulai trade. Jadi pas puasa ngabuburitnya nggak terasa. Jangan-jangan dari sahur sampai dengan buka ya nggak tidur lagi kan, saya klik ini cicilan gitu kan, gas ya. Monggo gitu kan, ada solusi gitu. Nah nanti di digital exchange itu teman-teman nanti ada main wallet, ada sub wallet ya. Ketika nanti dikoneksikan dengan Uclick-nya, nanti teman-teman harus mindahin dari main wallet nanti pindah ke sub wallet. Kenapa? Detailnya ya. Kenapanya nanti saya jelaskan detailnya ketika marketing plan-nya udah rilis ya. Ini hanya gambaran aja. Pindahin dari main wallet ke sub wallet, main wallet ke sub wallet, main wallet ke sub wallet. Nah ini yang di sub wallet lah nanti yang akan diarbitrage ya. Pokoknya teman-teman intinya gini loh, aplikasi ini teman-teman bisa buy and sell di waktu yang sama ya, bisa buy and sell di masing-masing di antar exchange di waktu yang sama. Itu konsepnya ya, menurut saya ya. Karena kalau misalkan manual, beli di sini, kirim, jual di sana, waktunya. Nah ini karena DEX ini adalah punya PT CAD ya, di mana holdingnya adalah SNI, mereka punya treasury sendiri. Jadi mereka tuh punya wallet di masing-masing exchange, paham nggak? Jadi di Binance punya, di UOB punya, di Indodax punya, mereka punya wallet gitu loh. Kita pindahin ke sub wallet, ya udah biar mereka yang ngatur gitu. Intinya kita tinggal klik nanti biar mereka yang ngatur. Makanya nanti pembagiannya sharing profitnya itu ada ke SMI, SMT ya, Smart Multi Trade ya. Jadi PT kita namanya SMT, Smart Multi Trade ya. Kemudian ada ke DEX, ada juga ke Network ya. Pembagiannya seperti itu. Kenapa ke DEX? Karena DEX yang punya treasury yang ngaturin ini, sehingga teman-teman bisa buy and sell di waktu yang sama tanpa perlu register di sana gitu. Jadi ya pakai walletnya mereka dulu gitu, kita langsung di sub wallet ini. Paham ya? Clear ya? Ya. Saya nggak ceritain dulu paket-paketnya ya. Ini contoh aja, contoh. Kalau misalkan teman-teman ngambil paket yang murah ya, ini kira-kira lah ya. Nggak tahu bener nggak tahu enggak ini paket-paketnya. Ini contoh aja gambaran ya. Kalau misalkan ngambil paket reguler 150.000 ya, 150.000, tiket aktivasinya kan 10.000 ya, tiket aktivasinya 10.000. Jadi teman-teman ini IDR-nya 150.000, nanti deposit 150.000, BT 150.000, 150, totalnya adalah 610. Jadi misalkan kalau teman-teman ngeklik ya, misalkan ngeklik nih, kapasitas maksimal 75.000 per klik, misalkan 75 per klik ya. Ini contoh ya, ini contoh. Misalkan proyeksi satu pipis klik regular ya, asumsi satu hari 30 klik. Nah berapa sih profitnya ya? Kalau misalkan paling minimumnya adalah segini, kapasitasnya ada 75.000 per klik, estimasi profitnya adalah, nah kurang lebih kayak gini ya, per kliknya 0,25%, itu grossnya 187 perak ya, 187 perak. Kalau bersihnya berarti 131 ya. Asumsi satu hari 30 klik begini, asumsi 30 hari ya 117 itu 19,3% ya. Ini kalau ambil satu pipis ya, kalau ambil 100 pack ya kurang lebih segini. Nah nanti tinggal diatur ya. Ini cuman sekedar sharing aja ya, jadi gambaran aja ya, gambarannya seperti ini. Saya nggak jelaskan detail, nunggu marketing plan dari perusahaan rilis. Minimal teman-teman bisa punya gambaran dulu apa itu arbitrase dan bagaimana kemudahan dari aplikasi Uclick ini. Nanti untuk edukasi lengkapnya kita tunggu sama-sama setelah marketing plan keluar. Tapi minimal teman-teman udah tahu itu apa itu arbitrase, apa itu kemudahannya ya di Uclick itu, seperti apa kemudahannya, kira-kira modalnya itu jumlahnya berapa sih untuk memulai, teman-teman udah tahu. Nanti untuk detailnya setelah marketing plan resmi keluar dari perusahaan, baru nanti kita akan adakan Zoom lagi untuk edukasi lebih lengkapnya ya. Jadi kalau tadi itu hanya sebuah gambaran edukasi singkat apa itu arbitrase. Kalau misalkan di luar kripto ya, tadi saya kasih contoh di minyak goreng, kasih contoh di dolar gitu kan. Nah tadi arbitrase di cryptocurrency juga udah, dan juga ini tadi gimana sih aplikasi Uclick itu biar mudah ya, bedanya sama yang manual itu kayak gimana, jadi teman-teman udah paham.
Jadi kalau marketing plan yang lainnya saya nggak jelaskan karena belum resmi dari perusahaan. Sampai nanti rilis resmi nanti baru kita adakan Zoom lagi ya. Tapi pastinya gini, teman-teman, ini adalah solusi yang sangat bagus sekali sambil teman-teman nunggu withdrawal bagi yang mengambil opsi pertama ya. Karena ini bagus banget ya. Dan ini modalnya rendah, jadi untuk menengah ke bawah kasarnya gini loh, ada orang pinggir jalan, emang-emang yang lagi jualan apa sepi gitu kan, mang punya duit enggak 610.000 gitu, punya akhirnya saya ajarin caranya profit mang, biar langsung edukasi. Ini gini, ini register sini, ini register sini, transfer ke sana, transfer ke sini, langsung praktek kan, buka aplikasinya. Nah, itu pindahin SPC-nya, nah itu tuh lebih mahal, itu lebih murah tuh. Oke, ambil 100%, oke, warnanya hijau, klik, udah profit, bisa mang, bisa, udah lanjutin, tinggal rajin-rajinnya sehari 30 klik, 50 klik, itu udah profit, udah selesai gitu loh, semudah itu. Nah gampang, ya memang gampang mang, itu makanya ini bakal viral gitu loh. Nah itu ya, semudah itu ya, langsung praktek, langsung klik, langsung profit gitu. Nah intinya itu ya. So teman-teman, itu adalah gambaran dari produk yang ketiga sebagai solusi. Siapa tahu teman-teman tertarik untuk mengambil sambil nunggu withdrawal ini, silahkan. Jadi kembali lagi kita punya beberapa opsi ya, withdrawal, mau convert atau mau di take over accountnya, atau mau menunggu trading lagi yang tapi masih belum jelas kapannya, itu boleh aja. Sambil menunggu opsi satu, teman-teman misalkan mau ambil jalanin di Infinity boleh. Mau teman-teman jalanin produk ketiga nunggu nanti 1 April itu boleh. Silahkan pilih masing-masing ya. Ada konsekuensinya. Mau nggak pun nggak masalah. Mau nunggu withdrawal ya, saya nggak percaya. Pokoknya saya mau tunggu dulu. Saya nggak mau jalanin mesin uang kedua. Saya nggak mau jalanin produk ketiga. Saya nggak percaya. Pokoknya kalau udah withdrawal saya baru ngejalanin. Ya terserah juga gitu. Nggak tahu withdrawalnya cair. Waduh, saya ketinggalan ini. Konsekuensi ya, ingat gitu. Setiap keputusan kita ada konsekuensi. Sambil menunggu itu, silakan pilih yang mana. Oke, sekian dari saya. Nanti saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih sudah mendengarkan.